Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Tetap ikuti sosial media UNESA untuk update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya, Mufti Al-Farabi, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda. Dan berikut rangkuman Jendela UNESA kali ini. Realisasikan program PKM, tim PKM Prodi Gizi, gelar edukasi pemenuhan gizi keluarga. SMCC UNESA kirim relawan untuk gelar pelatihan mitigasi bencana di daerah Kelut Kediri. UNESA tanda tangani MOU bersama BPJS Kesehatan. Vokasi gelar Yudisium 102, program diploma periode 3 2021. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Implementasikan PKM mahasiswa. Tim PKM Prodi Gizi bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kelurahan Jambangan gelar seminar bertemakan edukasi pemenuhan gizi keluarga di era pandemi pada ibu balita di Kelurahan Jambangan. Universitas Negeri Surabaya UNESA kembali menjalankan program pengabdian kepada masyarakat pada Sabtu 23 Oktober 2021. Kegiatan bertajuk Edukasi Pemenuhan Gizi Keluarga di Era Pandemi pada Ibu Balita di Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, diadakan di kantor Kelurahan Jambangan dengan dihadiri lebih dari 20 ibu balita di Kecamatan Jambangan. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara tim PKM Program Studi S1 Gizi jurusan PKK Fakultas Teknik dengan tim penggerak PKK Kelurahan Jambangan. Kami dari dosen-dosen UNESA kemarin sebelumnya sudah 1 bulan yang lalu minta izin ke saya untuk memberikan revitalisasi atau sosialisasi tentang gizi untuk anak balita. Fokus dari kegiatan pengabdian masyarakat kali ini adalah edukasi gizi seimbang khususnya pada ibu dengan balita, bagaimana peran ibu sebagai pengelola kegiatan makanan di dalam rumah tangga agar tetap memberikan makanan dengan gizi seimbang kepada anggota keluarga. Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh Ketua Prodi S1 Gizi UNESA, DRA Feni Indrawati MKes. Dalam sambutannya, Feni Indrawati menyampaikan pentingnya gizi seimbang dalam keluarga. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengisian formulir gizi oleh masyarakat. Formulir tersebut diperuntukkan guna mengetahui tingkat pemenuhan gizi masyarakat Kelurahan Jambangan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Khairul Anna Nur Afifah SPD MSI dan diakhiri oleh tanya jawab. Dari kegiatan edukasi ini permasalahan-permasalahan gizi di masyarakat, khususnya permasalahan gizi pada balita yang sekarang lagi tren, yaitu kasus stunting, itu yang prevalensinya masih tinggi, kurang lebih sekitar 26% di Indonesia, itu paling tidaklah akan menurun. Pada kesempatan ini, Khairul Anna menyampaikan bahwa kegiatan sengaja dilakukan secara luring agar lebih efektif dengan mempertimbangkan penurunan level COVID-19 di wilayah Surabaya. Kerjasama UNESA dengan Kelurahan Jambangan telah terjalin sebelumnya, antara lain terkait program perpustakaan, pertanian, dan posyandu. Dari Surabaya, Irham Nakareka dan Zulfaili Yahya melaporkan. SMCC UNESA kembali gelar pelatihan mitigasi bencana. Kali ini, SMCC UNESA berangkatkan relawan UNESA ke Kelut Kediri untuk gelar kegiatan pelatihan mitigasi bencana. Universitas Negeri Surabaya UNESA melalui Satuan Mitigasi Krisis Center atau SMCC mengadakan kegiatan pelatihan mitigasi bencana ke lereng Gunung Kelut, tepatnya di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, mulai tanggal 27 hingga 28 Oktober 2021. Acara ini diawali dengan upacara pembukaan sebelum melepas keberangkatan relawan SMCC UNESA pada Senin 25 Oktober 2021 di lobi Rektorat UNESA. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor 3, Dr. Agus Haryanto MKes. Dalam sambutannya, Dr. Agus Haryanto MKes mengatakan bahwa relawan SMCC harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berlaku baik pada saat sedang menjalankan tugas sebagai relawan UNESA. Pelepasan relawan ini dibuka secara simbolis dengan memberikan jaket rompi SMCC UNESA
kepada relawan yang akan berangkat. Kegiatan yang sifatnya bagian dari pengabdian kepada masyarakat dari sisi mencegah bencana. Kami mengambil daerah di daerah sendiri. Ada penanaman pohon, ada psikoedukasi untuk mencegah mengelola kecemasan, kemudian psikoedukasi bencana pada anak-anak, kemudian edukasi sekolah aman bencana. Nah, itu nanti ada 4 kegiatan di situ di peningkatan kapasitas desa. Jadi ada penanaman pohon. Kegiatan ini juga bagian dari pengaplikasian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta salah satu bentuk pengabdian SMCC UNESA untuk masyarakat di daerah rawan bencana. Relawan yang berangkat merupakan mahasiswa psikologi dan mahasiswa bimbingan konseling UNESA. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi psikoedukasi kepada anak-anak, peningkatan kapasitas destana, penanaman pohon, dan sekolah aman bencana. Para relawan nantinya akan menulis laporan perjalanan pelatihan mitigasi bencana ini agar dapat jadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa lain yang belum bisa berangkat menjadi relawan. Dari Surabaya, Mira Cahya dan Yoandika Gusti melaporkan. Turut berpartisipasi dalam kemajuan era industri digital berbasis layanan kesehatan, UNESA tandatangani MOU bersama BPJS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Rektor UNESA terhadap penjaminan layanan kesehatan seluruh sivitas akademika UNESA, juga sebagai bentuk penerapan program Merdeka Belajar. Universitas Negeri Surabaya UNESA jalin kerjasama dan tanda tangani MOU bersama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS. Acara ini diselenggarakan pada Rabu 27 Oktober 2021 di lapangan tenis indoor UNESA Kampus Lidah Wetan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen UNESA dalam upaya pemenuhan kualitas jaminan layanan kesehatan terhadap seluruh sivitas akademika UNESA, terutama yang unggul dalam bidang keolahragaan. Sebelum acara dimulai diawali dengan bermain tenis bersama antara Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, dengan Direktur Utama BPJS, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSCPX di AAK, dan Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur Imade Pujayasa, juga jajaran Wakil Rektor UNESA. Acara dibuka dengan sambutan Profesor Dr. Nur Hasan MKes. Dalam sambutannya, Cak Hasan berkata, terjalinnya MOU antara UNESA dengan BPJS adalah bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas seluruh SDM Universitas Negeri Surabaya melalui jaminan mutu akademik berbasis kesehatan oleh BPJS. Harapannya adalah dengan BPJS ini akan muncul talenta-talenta yang di UNESA, karena UNESA juga unggulannya olahraga. Harapannya melalui aktivitas olahraga itu beban BPJS ke depan itu berkurang. Nah, ya. Karena pengalaman kemarin saya di Taiwan itu, Taiwan itu wajib semua mahasiswa wajib lulus pendidikan jasmani. Dan kita akan bantu bagaimana membantu penelitian agar SDM yang dimimpikan oleh Mas Menteri dan Presiden kita yang utuh dan tangguh itu betul-betul terpenuhi. Kemudian sambutan dilanjutkan oleh Direktur Utama BPJS Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSCPX di AAK. Dalam sambutannya, Direktur BPJS menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada UNESA sebagai kampus Merdeka Belajar yang berkolaborasi dalam menjamin mutu akademik maupun non-akademik berbasis layanan kesehatan. Selain itu, Direktur Utama BPJS juga memuji UNESA yang berpartisipasi dalam kemajuan era industri digital 4.0 melalui inovasi robot kesehatan yang merupakan bukti bahwa UNESA sangat peduli penuh terhadap pelayanan kesehatan di lingkungan akademik maupun non-akademik. Kalau bangsa ini sehat, negara kuat, nah bagaimana SDM untuk bisa maju berkarya itu syaratnya sehat. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Jadi ya, kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tanpa kesehatan tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, saat sehat, sivitas akademika yang belum memiliki jaminan kesehatan, ya, kita bisa kerjasama untuk tentunya menjadi peserta jaminan kesehatan sehingga Indonesia bisa mencapai universal health coverage gitu, dan universitas-universitas yang lain bisa juga mengikuti begitu. Acara ini ditutup dengan prosesi penandatanganan MOU yang dilakukan Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes
bersama Direktur BPJS Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD AAK. Dari Surabaya, Ganang Aji dan Irfan Ali melaporkan. Lepas mahasiswa vokasi menjadi alumni, Vokasi UNESA gelar yudisium program diploma periode ketiga tahun 2021 secara hybrid dengan mengundang mahasiswa terbaik bersama orang tua untuk hadir secara luring di gedung K4 program Vokasi UNESA dan juga diikuti peserta yudisium lainnya melalui Zoom meeting. Vokasi UNESA gelar yudisium yang diikuti sebanyak 180 mahasiswa diploma dari berbagai prodi Vokasi UNESA. Acara yudisium periode 3 ini diselenggarakan pada Rabu 27 Oktober 2021 secara hybrid dengan dihadiri Direktur Vokasi, Wakil Direktur Vokasi, dan jajaran Kaprodi Program Vokasi serta perwakilan mahasiswa terbaik dengan didampingi oleh orang tua di gedung K4 Vokasi UNESA. Acara ini diikuti juga oleh Mitra Dudika serta sejumlah mahasiswa lain yang mengikuti prosesi yudisium secara daring melalui Zoom. Yudisium kali ini mengusung tema lulusan program vokasi yang unggul, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berbasis teknologi informasi komunikasi yang siap menghadapi revolusi 4.0. Peserta yudisium terdiri dari berbagai program studi dengan rincian sebagai berikut. Prodi Administrasi Negara 67 mahasiswa, Prodi Manajemen Informatika 22 mahasiswa, Prodi Teknik Listrik 9 mahasiswa, Prodi Desain Grafis 34 mahasiswa, Prodi Tata Busana 32 mahasiswa, Prodi Teknik Sipil 2 mahasiswa, Prodi Teknik Mesin 7 mahasiswa, Prodi Tata Boga 5 mahasiswa, dan Prodi Transportasi 4 mahasiswa. Dalam kesempatan ini juga diumumkan penghargaan berupa sertifikat dan uang tunai bagi 3 mahasiswa terbaik dengan IPK tertinggi dalam periode yudisium ini. Penghargaan IPK tertinggi peringkat pertama diraih oleh Andi Setiawan dengan IPK 3,84 dari program studi desain grafis. Kemudian kedua diraih oleh Nada Eginia dengan IPK 3,81 dari program studi desain grafis. Dan terbaik ketiga yakni Farida Wijayanti dengan IPK 3,79 dari program studi manajemen informatika. Ya, harapannya tentu para alumni kita setelah mereka lulus, mereka akan sedang berpindah dari kampus UNESA ke dalam kampus kehidupan. Tentu ketika mereka berada di kampus kehidupan tidak bisa hanya diam, mereka tetap harus selalu mengembangkan diri ya. Kemudian terus belajar, hanya sumber belajarnya berbeda. Mereka belajar dari kehidupan, belajar dari tempat pekerjanya, kemudian belajar dari para senior, belajar dari praktisi, sehingga teman-teman kita nanti kelak mereka terus bisa mengembangkan diri, bisa mengasah diri, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sukses dalam dunianya. Sehingga adik-adik kita harapannya adalah sukses untuk menghadapi ujian akademik, tetapi mereka juga akan sukses menghadapi ujian kehidupan. Selain itu, dalam sambutannya Dr. Martadi MSN menyampaikan bahwa pentingnya soft skill dalam menghadapi kampus kehidupan di dunia kerja. Mengandalkan akademik saja tidak cukup, sehingga soft skill juga harus diperhatikan. Dr. Martadi menyampaikan kembali pesan Wakil Direktur Vokasi, Warju SPD STMT, yakni penting bagi kita untuk menerapkan 4C, yaitu communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Asah dari manapun, karena sejatinya hidup harus selalu belajar dan terus belajar. Dari Surabaya, Tim Liputan KCTV melaporkan. Pemirsa, laporan yudisium vokasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya, untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.
RCTV.